Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Bapak dan Ibu sentuh kedua belah tempurung lututnya masing-masing. Lalu rasakan pelan-pelan saat mencoba digerakkan. Apakah terasa ada rasa ngilu, menusuk sensasi kaku yang mengganjal, atau malah timbul pembengkakan yang menyiksa saat melangkah? Banyak orang tua di luar sana yang nekat menyantap olahan daun singkong tanpa aturan lalu berakhir merintih kesakitan karena ulu hatinya memekik perih, hingga persendian lututnya terasa makin membara. Melihat kawan-kawan lansia lain mengalami penderitaan hebat sesudah menyantap hidangan hijau ini, Bapak dan Ibu tentu merasa cemas dan langsung berniat membuang jauh-jauh daun singkong dari meja makan dapur, bukan? Namun, jangan buru-buru menyalahkan daun populer ini sebagai biang kerok kehancuran raga tua Anda. Ternyata, jika kita tahu trik meracik dan tidak salah mengolahnya, daun sederhana yang murah meriah ini justru menyimpan keajaiban pelumas sendi alami paling dahsyat dari alam. Di dalam video interaktif kali ini, saya, Dr. Irfan Ali, dari saluran Sobat Sehat Penyakit, dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membedah secara tuntas rahasia medis di balik resep daun singkong ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti. Karena di sana saya membeberkan panduan bakaran mikro serta teknik pengolahan yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga agar saluran kekeluargaan kita terus berkembang. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita coba renungkan bersama mengapa persendian lutut kita terasa sangat menyiksa saat dipakai berjalan harian. Seiring bertambahnya usia, cairan pelumas alami di dalam rongga sendi kita secara biologis akan menyusut drastis. Penurunan volume cairan pelumas ini membuat bantalan tulang rawan menjadi sangat kering, kaku, dan menipis. Sehingga dua tulang keras pada tempurung lutut akan saling bergesekan secara langsung saat ditekuk maupun dilangkahkan. Coba bayangkan bantalan rawan lutut Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah engsel pintu besi tua yang minyak pelumasnya sudah mengering dan berkarat. Ketika engsel tersebut dipaksa untuk bergerak atau ditutup rapat, besi engsel akan saling mengikis, menimbulkan suara gemeretak nyaring, serta rasa tersangkut yang amat berat. Hal serupa terjadi pada tempurung lutut orang tua kita, di mana setiap kali tumpuan berat badan menapak, terjadi gesekan keras yang merobek jaringan selaput halus. Gesekan keras yang terjadi berulang kali saat gerakan berjalan atau berdiri, ini pemicu utama munculnya peradangan hebat di sekitar tempurung kaki. Pembuluh darah kapiler di rongga sendi akan membengkak. Jaringan saraf tepi akan mengirimkan sinyal rasa sakit luar biasa menuju otak. Dan otot-otot betis serta paha akan mendadak membebas tegang. Fenomena nyeri menusuk inilah yang membuat orang tua kita merasa takut, meringis kesakitan, dan akhirnya enggan melangkah kemana-mana. Proses kerusakan selaput rawan sendi ini berjalan sangat perlahan, tanpa menimbulkan gejala yang mencolok di tahap awal penuaan raga. Kerak kristal metabolisme dan tumpukan zat radikal bebas dari sisa makanan harian akan mengikat jaringan selaput sinovial, membuat rongga sendi kehilangan kemampuan alaminya untuk meredam benturan. Penurunan kelenturan ini memaksa jaringan otot di sekitar paha bekerja ekstra keras, menahan beban tubuh saat berdiri maupun berjalan. Kondisi persendian yang kaku dan tegang ini lambat laun akan merusak fungsi sirkulasi mikro di dalam pembuluh darah orang tua kita. Ketika pembuluh kapiler di sekitar lutut dipaksa menahan beban peradangan yang terlalu tinggi, aliran darah segar pembawa pasokan oksigen dan nutrisi pembangun jaringan akan terhambat masuk. Akibatnya, pembulangan ampas sisa radang menjadi tertahan dan cairan kotor mulai menumpuk, memicu pembengkakan di sekitar tempurung lutut saat sore hari. Rasa takut tidak bisa lagi berjalan dengan lancar. Ini secara perlahan dapat mengikis kedamaian batin orang tua kita di rumah. Banyak lansia yang akhirnya merasa berkecil hati, merasa sedih karena aktivitas harian terganggu, serta kehilangan keceriaan masa tua. Padahal, masa tua seharusnya dipenuhi oleh rasa nyaman di seluruh persendian tubuh, kemandirian bergerak, serta kedamaian batin yang terjaga utuh setiap harinya.
bersama keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa daun singkong murni sesungguhnya menyimpan kandungan senyawa bioaktif flavonoid, kalsium tinggi, magnesium, serta vitamin C murni yang amat pekat di dalam sirkulasi darah raga kita. Gugusan antioksidan flavonoid ini bertindak sebagai zat peredam peradangan alami yang secara aktif menenangkan pembuluh kapilari yang membengkak di rongga sendi, serta merangsang kantung sinovial untuk kembali memproduksi cairan pelumas bening. Tidak hanya mengandung flavonoid peredar radang, daun singkong hangat ini juga dibekali oleh kebaikan mineral magnesium dan kalsium organik alami. Kehadiran magnesium sangat penting untuk membantu pengerapan kalsium menuju ke dalam pori-pori tulang, sehingga mencegah pengeroposan pada persendian. Sementara itu, kandungan seng dan zat besi alami bertindak cepat menstimulasi regenerasi sel-sel rawan baru agar rongga lutut kembali lentur, padat, dan bebas dari bunyi gemeretak. Keunggulan lain dari olahan daun singkong yang tepat adalah kemampuannya dalam menetralkan asam urat dan merelaksasi otot paha yang kaku tanpa memberatkan kerja pencernaan. Namun, bahayanya ada pada zat antinutrisi bawaan berupa asam sianida dan purin sedang. Jika dimasak secara asal atau menggunakan santan kental berlebih, jika mengolahnya salah, zat racun tersebut justru akan mengiritasi lambung dan memicu tumpukan kristal tajam di rongga kaki lansia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan daun singkong segar berkualitas murni dari kebun lokal atau ingin mencari perlengkapan terapi herbal alami pilihan, Bapak dan Ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih bahan pangan murni yang segar agar keutuhan kandungan flavonoid dan mineral di dalamnya tetap terjaga sempurna demi kesehatan raga tua kita sehari-hari. Pastikan Bapak dan Ibu selalu teliti saat memilih bahan di pasar tradisional. Pilihlah pucuk daun singkong yang warnanya hijau segar, helai daunnya muda dan mulus, tidak berlubang dimakan ulat, serta tidak berbau apek. Daun singkong muda berkualitas super yang dipetik pada usia tepat menyimpan pasokan zat pembersih darah yang teramat pekat. Sangat aman diolah menjadi rebusan bening tanpa perlu khawatir akan adanya proses pemusukan tersembunyi yang membahayakan pencernaan. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan teknik mengolah daun singkong paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengonsumsi daun singkong di pagi hari akan memicu rasa begah, kembung, atau asam urat. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada kebersihan perebusan tanpa tutup. Perebusan pertama dibuang airnya, ketepatan porsi yang mikro, serta perpaduan rempah hangat penawar racun. Untuk memulai terapi internal ini, Bapak dan Ibu hanya memerlukan 5 hingga 7 lembar pucuk daun singkong muda dan 1 ruas jahe emprit yang digeprek. Cuci bersih daun singkong di bawah air mengalir. Rebus daun singkong dalam panci terbuka selama 5 menit untuk membuang racun sianida alaminya melalui uap. Lalu buang air rebusan pertama tersebut. Rebus kembali daun singkong bersama air bersih baru dan jahe emprit selama 10 menit hingga sangat empuk. Sajikan bagian air rebusan bening kedua atau daun singkong rebus lembut ini dalam porsi mikro yang terukur, yaitu sekitar 50 gram saja untuk sekali makan. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah pada pagi hari, sesudah Bapak dan Ibu menyantap sarapan pagi secara tenang di rumah. Dampingi dengan meminum segelas air putih hangat agar proses penyerapan kalsium dan flavonoid pembentuk kolagen di dalam dinding usus halus berjalan sangat lancar. Apabila Bapak dan Ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif, sajian daun singkong rebus hangat ini dapat dinikmati bersama irisan tipis kunyit yang dimasukkan ke dalam air rebusan. Perpaduan kehangatan jahe emprit dan kunyit akan melapisi dinding lambung lansia, memperlambat pelepasan energi secara lebih halus, sehingga pencernaan terasa teramat hangat, nyaman, bebas dari rasa mual, kembung, atau pengeluaran asam lambung berlebihan sesudah menyantapnya. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur
dan tulus demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat seperti penderita asam urat stadium lanjut dengan bengkak tofus, atau penderita gagal ginjal stadium akhir yang diwajibkan membatasi asupan kalium dan cairan ketat oleh dokter spesialis. Tolong tunda dahulu konsumsi terapi internal ini dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi Anda. Kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda, sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika Bapak dan Ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan Ibu tetap bisa memetik kebaikan, kelancaran sirkulasi darah secara maksimal, dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan daun singkong, jahe, dan garam murni untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke saluran sirkulasi utama tubuh. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur, langkah demi langkah. Di rumah, siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang muat untuk menampung kedua belah kaki Bapak dan Ibu dengan leluasa. Rebus 10 lembar daun singkong yang dimemarkan kasar bersama 2 ruas jahe dan 2 sendok makan garam. Krosok murni di dalam 2 liter. Air selama 15 menit hingga air mendidih dan mengeluarkan aroma kesegaran alami yang sangat harum menenangkan. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom. Lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki Bapak dan Ibu ke dalam air hangat tersebut. Lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit secara tenang dan rileks. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan Bapak dan Ibu untuk mengusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa minyak katsiri jahe dan sari daun singkong ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda tegang alami yang memberikan rasa nyaman mendalam pada jaringan pembuluh darah yang kaku. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi Bapak dan Ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki, naik menuju ke betis dan lutut. Manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk melakoni terapi hangat ini sambil berzikir mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Terapi perendaman kaki dengan air hangat, daun singkong dan jahe ini secara klinis juga membantu memperbaiki efisiensi pompa kelenjar getah bening di area tungkai bawah. Ketika kelenjar getah bening bekerja secara maksimal, sisa racun metabolisme dan gumpalan asam laktat yang mengendap di sela-sela sel otot dapat langsung ditarik menuju ke saluran pembuangan utama. Hasilnya, rasa pegal linu dan sensasi otot kaki yang kaku akan mereda dalam hitungan menit. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan tegang fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat tumpukan stres harian. Terbukanya pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa racun keringat serta memperlancar jaringan limfatik.
sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari tanpa gangguan nyeri. Sesudah waktu perenaman selesai, angkat kedua kaki, lalu usap hingga kering menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan, sampai ke sela-sela jari kaki. Sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit, oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat pada area telapak dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau beser yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi bapak dan ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian, sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencerkan racun dan membilas sisa zat ampas keluar melalui saluran kemih. Tanpa air yang cukup, nutrisi pembilas racun akan lambat dialirkan menuju ke target. Air putih hangat yang kita minum secara teratur akan menjaga volume plasma darah tetap stabil, sehingga tingkat kepekatan cairan tubuh dapat ditenangkan. Pembuluh kapiler yang terisi oleh cairan murni akan lebih mudah mengantarkan molekul flavonoid menuju ke sel-sel penyaring di dalam ginjal dan rongga sendi. Dengan begitu, proses pembersihan racun metabolisme dan peremajaan rawan lutut dapat berjalan 2 kali lebih cepat dan menyeluruh. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh zat antioksidan dari sari daun singkong bening langsung menuju kapiler terkecil di seluruh jaringan tubuh. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembersihan dinding pembuluh, sekaligus membuang penumpukan zat racun sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar. Jika bapak dan ibu menjalankan panduan terapi daun singkong rebus bening ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang akan dipetik oleh raga sungguh luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pembersih persendian alami yang secara bertahap menetralkan penumpukan plak peradangan, saluran darah di kaki, lutut, dan paha yang tadinya kaku akan kembali menjadi lentur, bersumber tenaga, dan sangat lancar saat dipakai melangkah. Kelancaran sirkulasi dan lenturnya jaringan pembuluh darah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah. Dengan pasokan nutrisi menuju pergelangan kaki yang selalu terpenuhi lancar, tingkat keseimbangan dan kekuatan kaki bapak dan ibu saat berdiri dari posisi duduk akan meningkat tajam, sehingga bahaya kaki lemas atau hilang keseimbangan dapat dicegah. Bapak dan ibu bisa kembali berdiri tegap penuh percaya diri. Keteraturan sirkulasi darah yang terjaga ini juga memberikan dampak positif yang sangat nyata pada ketajaman daya ingat dan tingkat fokus pikiran lansia saat beraktivitas harian. Ketika sel-sel saraf otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi secara stabil, tanpa terhalang rasa cemas akan nyeri lutut, keceriaan hidup dapat dirasakan kembali dengan sangat sempurna. Bapak dan ibu akan merasa jiwanya jauh lebih tenang, segar, dan selalu ceria. Pijakan kaki yang mantap dan bebas dari rasa sakit ini pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik orang tua kita secara perlahan, namun pasti. Bapak dan ibu tidak perlu lagi merasa cemas
untuk sekadar beranjak dari tempat tidur di pagi hari, melangkah menuju teras rumah untuk menikmati udara segar, atau berjalan santai mengunjungi tetangga tanpa harus selalu merasa khawatir akan rasa tidak nyaman pada organ dalam raga tua. Tidak hanya bermanfaat bagi sirkulasi darah dan sendi, kandungan vitamin C, zinc, serta antioksidan kompleks di dalam daun singkong dan jahe juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan rempah saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan batuk, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, persendian lutut yang terawat bebas dari rasa nyeri, serta daya tahan tubuh yang kuat, Bapak dan Ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di atas kursi. Bapak dan Ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia, melangkah tegap di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira, menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan tubuh di atas ranjang. Dengan merawat kesehatan raga, menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi yang diolah secara cermat, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi daun singkong rebus bening dosis mikro adalah di pagi hari sesudah sarapan. Sedangkan, untuk terapi eksternal, merendam kaki, sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya, atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, air rebusan daun singkong bening ini juga bisa dicampurkan dengan sepotong kecil kayu manis saat direbus di dalam panci. Bapak dan Ibu juga bisa menikmati minuman herbal ini dalam kondisi hangat suam-suam kuku untuk memberikan sensasi rasa nyaman yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti peradangan alami pada seluruh jaringan pembuluh darah dan organ dalam raga tua kita. Kombinasi antara kehangatan jahe dan aroma kayu manis ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Sembuhkanlah rasa sakit pada persendian lutut orang tua kami. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu tercinta. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian tulus dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu
luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya Dr. Irfan Ali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.